saya akan membahas tentang media tanam. Ini penting, kenapa? Karena masih banyak teman-teman yang masih bingung dalam membuat media tanam. Di sini saya akan membahas satu persatu, mulai dari bahan, komposisi campuran, yang sesuai dengan jenis tanamannya. Dalam membuat media tanam, kita harus melihat satu jenis dan karakter tanamannya, kemudian di mana kita akan meletakkannya, indoor apa outdoor. Yang pertama, dari jenis tanaman indoor adalah tanaman yang penempatannya di bawah naungan, bisa di teras, di bawah pohon, atau di bawah paranet. Artinya tanaman hanya mendapatkan sinar matahari antara 40-60%. Tanaman indoor adalah tanaman yang hanya dinikmati dari tampilan daunnya saja, dari ketajaman warna, tebal daun, dan kekompakan tampilannya atau total performanya. Misalkan aglonema, ada caladium, ada pilo, ada anthurium, dan lain-lain. Yang kedua, tanaman outdoor. Jadi tanaman ini yang penempatannya di luar ruangan. Artinya dia paling banyak mendapatkan sinar matahari paling banyak, jadi antara 60-100%, atau dari pagi sampai sore. Yang bisa dipakai di outdoor adalah semua jenis tanaman yang mengeluarkan bunga atau buah. Kenapa? Karena dia paling banyak membutuhkan sinar untuk proses fotosintesis, baik dalam fase pembentukan bunga sampai pembentukan buah. Contoh adenium, ada plumeria, dan tanaman-tanaman yang lain, tanaman buah, macam-macam lah pokoknya. Kemudian dari bahannya, ada beberapa bahan yang bisa kita pakai dalam membuat media tanam. Prinsip yang kita pakai ini, yang paling utama dalam media tanam adalah murah. Jadi murah dan mudah didapat. Kita tidak perlu bingung untuk menentukan bahan apa yang baik, atau ngikutin kata orang yang wah di sana ada yang bagus, yang terpaksa kadang kita harus mendatangkan dari luar daerah. Misalkan kayak kayak kelenteng, kulit kopi, atau kulit sawit. Kalau kita tinggal di Jogja, apa iya kita harus mendatangkan kelenteng dari Jawa Timur atau mendatangkan kulit kopi dari Sumatera? Saya katakan itu tidak perlu gitu. Kita cukup mencari bahan yang ada di sekitar kita saja, yang mudah didapat dan murah. Contoh beberapa bahan yang bisa dipakai dalam membuat media tanam. Ini macamnya banyak sekali sebenarnya dan gampang-gampang. Contoh pasir. Kita bisa menggunakan pasir kali atau pasir Malang. Jadi pasir Malang ini sebenarnya di Jogja juga sudah dari dulu juga sudah ada. Jadi nanti contoh tadi misalkan pasir ya. Jadi usahakan yang berat jenisnya seimbang. Bisa halus semua, bisa kasar semua. Tapi jangan dicampur. Nanti kalau dicampur itu antara halus dan kasar itu dia akan terjadi degradasi. Yang halus akan turun ke bawah, kemudian yang lebih kasar akan naik. Nah ini akan menyebabkan kelembapannya menjadi tidak stabil, ya, dan bisa menyebabkan kebusukan. Yang kedua, kita bisa gunakan skam bakar. Jadi usahakan skam bakar ya. Ada lagi kokopit atau sabut kelapa. Terus ada apa lagi nih? Ada arang kayu, bisa kulit kayu, biasanya kayu-kayu pinus ya. Nah, pasir, sekam, arang kayu, dan lain-lain ini adalah bahan yang berfungsi sebagai buffer saja. Jadi dia hanya sebagai penyangga agar tanaman itu bisa berdiri dan tidak mudah roboh. Kalau untuk bahan penyedia unsur haranya, nanti kita bisa gunakan humus, kita gunakan pupuk kandang, dan
daun bambu, mos, dan lain-lain. Pertanyaannya, bisa tidak kita jika kita hanya menggunakan dari salah satu bahan tersebut? Bisa, tergantung tujuannya, mau dipakai untuk apa, untuk penyemaian atau untuk tanaman yang sudah dewasa. Kalau untuk penyemaian, kita bisa menggunakan salah satu bahan tersebut, bisa pasir, bisa sekam bakar saja. Bahan ini paling cocok untuk penyemaian karena yang pertama dia mampu menyangga tanaman agar tidak roboh. Kemudian dia punya daya porositas yang baik, jadi air tidak mungkin tergenang di situ. Mampu mempertahankan kelembapan. Jika tanaman yang disemai ini baik biji maupun stek, kalau sudah keluar akar, Anda bisa membuat dari campuran berbagai macam bahan lengkap dengan pupuk dasarnya. Apa syarat dalam membuat media tanam? Jadi syaratnya yang pertama, dia mampu mengontrol air. Yang kedua, dia mampu mempertahankan kelembapan, punya daya porositas yang tinggi, dan menyediakan unsur hara. Sekarang kita bicara tentang komposisi bahan ya. Sebelum membuat komposisi, kita harus melihat jenis dan karakter tanamannya. Misalkan aglonema atau anthurium yang punya perakaran seperti ini. Tanaman ini mempunyai karakter perakaran yang lunak. Maka untuk tanaman seperti ini gunakan bahan-bahan yang ringan. Usahakan yang ringan saja. Jadi Anda nggak perlu mencampur dengan bahan yang berat. Jadi contohnya misalkan nanti Anda bisa buat dari sekam, ya. Anda bisa gunakan sekam bakar 1 bagian, kemudian kokopit atau pakis cacah 1 bagian, kemudian pupuk kandang atau humus 1 bagian. Untuk tanaman yang kita tempatkan di outdoor, bisa adenium, puring, dan tanaman buah yang lain, Anda bisa membuat komposisi yang agak lengkap, ya. Antara lain, Anda bisa gunakan pasir 1 bagian, tanah 1 bagian, kemudian jangan lupa masukkan sekam bakar 2 bagian, kemudian masukkan unsur haranya pupuk atau pupuk kandangnya 2 bagian, kemudian tambahkan dolomit 10%, ya, dolomit 10% dan humus 10%. Kemudian untuk jenis tanaman yang lain, misalkan tanaman air, mau papirus, parikesit, bambu air, teratai, dan lain-lain ya, Anda bisa menggunakan tanah sawah. Jadi tanah sawah kita pakai 2 bagian, kemudian masukkan di situ pupuk kandang 1 bagian. Jangan lupa tambahkan humus 1 bagian juga. Kemudian contoh yang lain misalkan untuk tanaman anggrek, Anda bisa gunakan arang kayu, kemudian bisa gunakan kulit kayu atau potongan pakis, dan tambahkan mos di atasnya. Demikian teman-teman, semoga pembahasan ini bisa dijadikan gambaran dan bisa dijadikan panduan dalam membuat media tanam. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula, yang baru menyukai bercocok tanam, silakan dicoba dan yakinlah pasti Anda bisa. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video-video berikutnya.